dan salam kepada Rasulullah. Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin di bab yang ke-13, bab tentang penjelasan banyaknya jalan untuk kita berbuat baik. Macam-macam jenis-jenis kebaikan banyak sekali kita kerjakan di dalam fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam perbuatan yang baik. Apapun perbuatan baik kita kerjakan. Semoga kita sudah kerjakan dan kita akan kerjakan. Kalau bisa dawam, istiqamah lebih bagus. Ataupun kita sudah kerjakan sekali, artinya kita sudah jalankan ilmu kita tentang amal tersebut. Kita dapat satu hadis, dapat satu amalan, kita kerjakan sekali, niat mau ngamalin ilmu, dapat. Mungkin enggak semungkin besok, mungkin enggak istiqamah, mungkin lupa, masih udah tertulis dia sudah pernah mengamalkannya. Alhamdulillah. Niat untuk berbuat baik. Jalan-jalan kebaikan banyak sekali. At-turuq ilallah bi'adabi anfasil khalaik, di dalam salah satu hadis. Jalan untuk menuju Allah, untuk membuat kebaikan banyak sekali, seperti banyaknya nafas manusia. Masya Allah. Banyaknya manusia, semua bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Apapun yang kau perbuat dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Fala yalumanna ila nafsah. Wa in wajadta khairan falyahmadillah. Wa in wajadta ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau engkau berbuat baik, dibalas baik. Engkau berbuat jahat, pasti di bawah dibalas dengan jahat. Kalau engkau dapati amal-amalmu baik, alhamdulillah, syukur sama Allah. Enggak ada perbuatan jahat, enggak ada niat jahat, enggak ada mau berbuat dosa, berbuat maksiat. Hati bersihkan semuanya, anggota badan kita bersihkan. Kalau engkau salah berbuat, jangan salahin orang lain, nyalahin diri sendiri. Ayat yang kedua, ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apapun yang kalian perbuat dari kebaikan, Allah tahu. Begitu juga perbuatan yang jelek, Allah tahu. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang berbuat baik buat dirinya. Dia berbuat jahat akan kena dirinya lagi. Akan kena buat dirinya. Dia sendiri yang berbuatnya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji atom atau sekecil semut atau sebiji sawi, kebaikan diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah. Begitu juga sekecil, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah tidak terluput dari apapun perbuatan yang kecil, yang besar, yang tidak terlihat. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah catat, Allah tulis. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah engkau mengucap satu kalimat, satu ucapan, maka dicatat oleh malaikat raqib hasanat, malaikat atid sayyiat. Hadis yang pertama, banyak sekali kata beliau hadis-hadis ini dengan ayat-ayatnya. Yang pertama, hadis yang ke-119 dari Riyadhus Shalihin dari sahabat Jundub ibnu Junadah, julukannya Abu Dzar Al-Ghifari. Ghafarallahu Bani Ghifar, dimintakan, didoakan oleh Rasulullah Bani Ghifar, suku kabilah Ghifar. Ghafarallahu Bani Ghifar, Allah ampunin mereka-mereka orang-orang dari suku Bani Ghifar Al-Ghifari. Kalau Gusti ya Rasulullah, dia pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Subhanallah, Nabi kita bermacam-macam, yang nanya bermacam-macam jawaban. Qala al-iman billah wal jihad fi sabilillah. Beriman kepada Allah dan berjihad, berjuang di jalannya. Qultu ayyur riyab afdal? Apakah yang paling bagus di dalam memerdekakan tengkuk budak belian, artinya memerdekakan seorang dari budak belian? Itiq raqabah, itiq raqabah. Qala anfasuha 'inda ahliha. Yang paling mahal
dipunyainya majikan. Majikan punya 5 budak belian, mau dibebaskan 1. Yang mana yang paling bagus? Itu yang paling disayang, itu yang beli. Itu engkau merdekakan. Man a'taqa ragabatan a'taqallahu ragabatahu minan nar. Siapa yang bisa membebaskan perbudakan satu orang budak, dibebaskan tangkupnya dari api neraka. Masya Allah ya. Maka sahabat-sahabat dianjurin oleh Rasulullah untuk memerdekakan budak. Begitu juga hukuman-hukuman kafarah, diyah untuk memerdekakan budak belian. Di dalam hukum-hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang, hukumannya memerdekakan seorang budak. Lalu wa aktsaruha thamana, yang paling banyak harganya, yang paling mahal harganya, udah paling disayang sama majikannya 5 budak. Yang mana yang mau beli? Yang paling disayang sama majikannya, yang paling disukai oleh majikannya, yang paling mahal harganya. Qultu fa in lam af'al, ya Rasulullah, kalau aku enggak bisa mengerjakannya, kata Rasulullah, tu'inu sani'a, engkau bantu orang yang berbuat, bikin perbuatan sesuatu ya, pekerja-pekerja, engkau bantuin, itu dapat berbuat baik. Au tasna' li akhrak, atau engkau bantuin orang yang enggak bisa berbuat sesuatu, ente bantuin. Membantu orang ya, atau membuat sesuatu keterampilan, ada kerjaan ya, ada sesuatu harakah barakah. Innallaha yabghadur rajula sabahlal, Allah membenci seseorang lintang lantung, enggak ada kerjaan. Apa yang kerjaan? Ya, bantuin orang, ngangkatin orang, apa yang bisa kita kerjain, itu sudah perbuatan yang baik. Maka ya Rasulullah, ara'aita an ba'uftu an ba'dul amal, kalau berat ya Rasulullah pekerjaan aku membantuin orang, pekerjaan keterampilan, atau aku membantu orang yang tidak mampu berbuat, aku juga enggak kuat ya Rasulullah. Gala takufu syarrak 'anil nas, hindari kejahatanmu dari manusia, jangan jahat kepada orang. Engkau jauhkan kejahatanmu dari orang, jangan berbuat jahat. Fa innaha shadaqatun ala nafsi, itu saja sudah sedekah terhadap dirimu. Kita jangan niat berbuat jelek, jangan niat berbuat jahat, jangan bekerja berbuat jahat, itu sudah sedekah buat diri kita. Hadisnya muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim. As-sani' al-masyhur, pembuat daripada keterampilan, bai'an al-mu'jamah da baya'in min faqrin aw iyalin, menolong orang yang fakir, menolong orang yang banyak keluarga, bantu dia dengan pekerjaannya supaya dia dapat gaji, supaya dia dapat upah, kita juga dapat. Nah, itu sudah membuat kebaikan, berbuat kebaikan. Hadis yang kedua, An Abi Dzar, dia meriwayatkan di dalam bab ini ada 5 hadis buat dia semuanya. Abi Dzar Al-Ghifari, Jundub ibni Junadah radhiyallahu taala anhu, aidan anna Rasulullah qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Tiap pagi hari, dan setiap orang dari sendi-sendi tangannya, buku-buku, sendi-sendi, tulang belulangnya, setiap pagi hari harus disedekahkan untuk syukurin nikmat ini semua, nikmat tulang belulang. Coba ada satu keseleo, satu salah urat ya, waduh, sakitnya luar biasa. Bisa berobat, bisa diurut, bisa pergi dioperasi, bisa begini, bisa begitu. Kita syukurin tiap hari anggota kita ya, setiap tulang belulang kita, belakang, kaki, badan, kepala, semua, leher, ini tulang-tulang belulang di badan kita. Tiap pagi kita harus bayar sedekah. Ya Allah, nggak mampu sedekah 1000 aja udah 360.000 satu hari. Kita bersyukur, ya, mensyukuri nikmat tulang belulang kita, sendi-sendi, buku-buku badan kita nih bisa bergerak. Ini kalau udah urat nggak bisa bergerak begini gitu. Tuh pergi ke dokter, begini obatnya berapa, dokternya berapa. Subhanallah, kita harus bersyukur sama Allah. Ya. Wa kullu tasbihah sadaqah. Mau yang paling enteng, engkau bertasbih subhanallah dengan tanzih lillah,
membersihkan, mensucikan Allah dari segala syirik. Wa kullu tahmidah lillah sadaqah. Engkau memuji Allah, bersyukur kepada Allah dari segala nikmat-nikmatnya, ngaku semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang pantas kita puji, pantas kita sebut-sebut, syukur kepada Allah. Wa kullu tahlilah sadaqah. Setiap tahlil la ilaha illallah kita ucapkan, itu pahalanya sedekah. Wa kullu takbirah sedekah. Begitu juga Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu sudah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Engkau mengajak orang berbuat baik, menjadi wasilah kepada orang mengajak kebaikan, itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Engkau mencegah seseorang dari kemungkaran, memberhentikan dia, menasihati dia dari kemungkaran sehingga dia melepas dari kemungkarannya, itu sudah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Cukup melebihi pahala daripada 2 rakaat salat duha daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Mensyukuri tulang belulang, sendi-sendi, buku-buku badan kita yang 360 tersebut kita syukuri dengan salat 2 rakaat duha. Dari sekarang, dari dulu sampai mati, jangan tinggalin salat karena dalilnya banyak, hadis-hadisnya banyak dan pahalanya banyak. Alhamdulillah, kita orang-orang yang nanti masuk dari pintu bab duha, orang-orang yang suka dawamin salat duha. La faqra ma'a duha, kata Nabi. 3 bakal fakir kalau orang melazimin salat duha. Mudah-mudahan kita enggak fakir di dunia, enggak fakir di akhirat. Ini riwayatnya sahih Muslim, hadis sahih. Sulama al-mifsal, ya, tulang belulang, ya, dari tangan ya, dari tangan ke lengan, dari lengan ke sikut, sikut sini, ini lagi, ini tulang belikat, ini tulang lagi, tulang rusuk, semua tulang, itu namanya sulama, ya. Hadis tsalits masih radhiyallahu taala anhu. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ibn Junadah. Qala an-nabiy 'uridat 'alayya a'mal ummati. Dipertunjukkan kepada aku amal-amal umatku. Subhanallah, Nabi meninggal melihat amal-amal umatnya. Nabi hidup, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Rasulullah masih hidup, enggak ada turun azab. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turunkan azab selagi engkau ada. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Mereka beristighfar, diperintahkan. Kita ini beristighfar di bulan Rajab, menolak bala, ya. Titipan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad, ya. Kalau masih ada Nabi Muhammad masih khair, tapi udah enggak ada, dititipin untuk kita beristighfar. Maka aku dipertunjukkan dari amal-amal umatku yang bagus, yang buruk. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq, imatatul adha. Aku melihat yang paling bagus dari perbuatan umatku apa? Ya Allah, menyingkirkan sesuatu bahaya dari jalanan. Ada kulit pisang, ada duri, ada cagak, ada lubang, ada kaca, beling, apapun yang berbahaya di jalanan orang yang mungkin nanti jadi korban, cepat-cepat kita singkirkan. Itu pahalanya besar. Itu paling kecil tuh daripada tanda iman. Al-iman bid'un wa sab'una bid'ah. Syu'bah. Adnaha imatatul adha 'anil tariq. A'laha qaulu la ilaha illallah. Iman itu ada 76 cabang dan tingkatan, ya. Seperti di dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Nawawi mensyarahkan daripada kitab Baihaqi, Syu'abul Iman, di dalam kitabnya. Maka berapa tuh? 76 daripada derajat tingkatan iman. Paling tingginya qaulu la ilaha illallah, menerapkan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah dengan tauhid, dengan syahadah, dengan betul-betul beriman dan amal soleh, dengan takwa, dengan mengerjakan semua perintah, menjauhkan larangan.
menerapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Yang paling rendah menyingkirkan dari segala sesuatu yang bahaya dari jalanan umat Islam. Jangan sampai ada orang anin nas, jalanan siapa saja, bukan jalanan orang Islam, jalanan orang. Kesian kalau ada anak kecil nanti bakal jatuh, bakal motor, bakal jumpelitan, jungkir balik. Kita benahin, kita dandanin, kita singkirin yang rusak. Masya Allah, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajadtum fi masawi a'maliha. Lalu aku lihat daripada dosa-dosa yang jeleknya dari amal-amal umatku, an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Ya Allah, riak di masjid zaman-zaman Nabi masih ada badawi-badawi, orang-orang yang pedesaan Arab, dia enggak tahu, seperti Muawiyah bin Al-Hakam. Dia datang kencing di masjid, dia ingusan di masjid. Itu disuruh kita, kalau zaman dulu ambil pasir, tutup lagi dengan pasir. Itu nukha'ah atau riak atau ingus dan sejenisnya, ditutup dengan pasir, dikubur kalau gitu. Itu kalau didiamkan, itu dosa daripada dosa umatku. Walaupun kelihatannya kecil, tapi aku dipertunjukkan itu dosanya umatku. Kalau didiamkan sesuatu yang kotor di masjid, nah ini ntar kita makan, habis makan kita bersihin di masjid. Jangan sampai masjid kita kok kotor, jangan sampai masjid kita ada sesuatu yang bisa bahaya, yaitu semut atau daripada kotoran-kotoran yang lain. Nah ini cepat-cepat kita bersihkan, kebersihan di dalam masjid. Hadisnya sahih Muslim. Hadis ketiga, riwayatnya juga masih an Abi Dzar Al-Ghifari. Hadis keempat, gal ya Rasulullah, dia mengadu daripada wakil orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Telah lalu katanya orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta, dengan hartanya mereka mendapatkan pahala berbuat amal-amal, bisa haji, bisa umrah, bisa zakat, bisa sedekah, bisa berbuat jariah, bisa beramal jihad. Orang-orang yang kaya, yang mempunyai harta. Tapi orang muhajir enggak bisa apa-apaan, enggak punya duit, enggak punya rumah, enggak punya harta, enggak punya tanah, enggak punya apa-apaan. Tapi mereka orang-orang Ansar, yusallun kama nusalli ya Rasulullah. Dia salat seperti kita salat muhajirin. Udah kaya, udah banyak amalnya, udah banyak sedekahnya, udah banyak perbuatannya, salat lagi sama kita bareng. Wa yasumun kama nasum. Datang bulan puasa, mereka berpuasa seperti kita juga berpuasa, orang miskin muhajirin. Wa yatasaddaqun bi fadli amalihim. Bahkan dia bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, bisa umrah, bisa jihad, bisa berbuat yang lain-lain. Maka Rasulullah SAW ajarin kepada dia, awalaysa, apakah engkau enggak tahu, qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, Allah jadikan kepada kalian beberapa amal sama seperti engkau bersedekah. Inna bikulli tasbihah sadaqah. Diulang lagi hadis yang tadi di atas. Engkau setiap mengucap satu kalimat subhanallah, sedekah. Wa kulli takbirah, sedekah. Engkau mengucap takbir Allahu akbar, sedekah. Wa kulli tahmidah, sedekah. Engkau mengucap alhamdulillah, sedekah. Wa kulli tahlilah, sedekah. Makanya kalau kita lagi zikir, kita ingetin nih dalil-dalil hadis. Lebih bagus lagi zikir kita. Setiap zikir yang kita baca, wirid, ratib, wirdul latif, apapun zikir, ada dalilnya, kita udah pernah dengar, kita yakinin, pahalanya lain sama orang yang enggak ngerti pahala. Subhanallah, subhanallah, tapi ngerti pahalanya, Masya Allah, satu kalimat subhanallah mil al-mizan, Masya Allah, satu kalimat subhanallah alhamdulillah tamla'u ma baina sama' wal ard. Engkau mengucap subhanallah alhamdulillah, penuh pahalanya antara bumi dan langit. Masya Allah. Ingetin tuh waktu kita berzikir.
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Afdalul kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu arba'un. Itu dengan dalil-dalil dari Nabi kita sertain di dalam baca dan hadirin, artinya lebih pahalanya besar ya. Kalimat sedikit aja, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah wa amrun bil ma'ruf, tadi berbuat baik, mengajak kebaikan, dia dapat sedekah. Mencegah kemungkaran ya, memberantas kemungkaran ya, itu dapat sedekah. Bahkan engkau gauli, setubuhi istrimu, sedekah. Allah, niat karena menjalankan hak batin istri kita, kita tidurin, kita setubuhin, itu sedekah. Masya Allah. Sahabat bingung. Jundub ibn Junadah al-Ghifari, dia bilang, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fi ajr. Seseorang melampiaskan syahwatnya, masih dapat pahala katanya. Gala araitum law wada'a fi haram. Coba kalau dia lampiaskan syahwatnya ya di yang haram, zina dan lain-lainnya, akan alaihi wizr, apakah dia dapat dosa enggak? Dosa. Bakadzalika idza wada'a fil halal. Begitu juga kalau dia lampiaskan syahwatnya, dia setubuhi istrinya yang halal, maka kana lahu ajrun, buat dia adalah pahala ahli duthur ahli amwal. Hadisul khamis anhu, masing anhu lagi, yaitu Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu aidan. Qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi menasihati Abu Dzar al-Ghifari, la tahjiranna minal ma'rufi syai'a. Wahai Abu Dzar, jangan kau remehkan perbuatan baik walaupun sekecil apa. Berbuat baik sekecil apapun. Jangan berbuat jahat, jangan niat jahat, jangan mengerem jahat, mengerem kebaikan, mengerem ke khair, apa-apa yang baik, niat yang baik, berbuat yang baik, yang lain-lain baik. Jangan ada yang jelek. Jangan kau hinakan perbuatan yang baik walaupun sedikit apapun, sekecil apapun, sehina apapun. Di dalam hadis Sayyidatuna Aisyah dibilangin, walau engkau berikan sop kaki, ya Allah, kita sekarang nasi mandi bukan sop kaki lagi. Zaman Nabi itu rendah sekali, itu paling murah misalnya. Firisna syah. Aisyah, jangan engkau hinakan berbuatan baik kepada tetangga. Yang mana ya Rasulullah? Yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Walaupun kau bawa air marak, air daging dan marak yang dari buat apa misalnya, dari sop kaki kalau gitu ya, magadim, kurak dan lain-lain, engkau sedekahkan, itu pahala. Segitu aja pahala, apalagi yang lebih ya. La tahjiranna minal ma'rufi syai'a. Ini hadis untuk Abu Dzar. Walau antalga akhaka biwajhin talik, walaupun sekedar engkau menghadap kepada temanmu orang muslim dengan senyum, Masya Allah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, kata Rasulullah. Engkau bersenyum menghadap saudaramu dengan senyum, itu udah sedekah. Gampang sekali, nggak pakai duit banyak. Ini senyum nih diartikan sehat badan, urat-urat segar, muka cerah. Orang kalau dia begini, wallah, ini penyakit, ini kanker. Kalau mukanya senyum, cerah, kesian, pegaan, ketawa, nah ini enak hidup kita, nggak ada penyakit buat kita. Nah, kalau itu ngorok, wah, ngapain sama orang begitu? Buka semuanya dada kita lapang. Ini kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau bersenyum di wajah saudaramu sudah sedekah. Walau antarga akhaka bi wajhin talik, walaupun sekedar engkau menghadap kepada saudaramu dengan wajah yang cerah,
itu dah sedekah. Hadisnya sahih Muslim, ya. Masya Allah, Imam Nawawi sampai mensyarahkan Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim disyarahin sama beliau, ya. Dia milih hadis-hadis yang sahih. Maka semua mazhab apapun salut nama Imam Nawawi. Imam Nawawi, kitabnya semua dijunjung tinggi. Bahkan ulama-ulama katanya mau memilih kitab dari perpustakaan, dilihat malam hari yang bercahaya, kitab-kitab ada yang bercahaya, ditarikin yang bercahaya, nggak taunya kitab Imam Nawawi semua. Masya Allah, terutama kitab Azkar Nawawi. Nanti insyaAllah habis ini kita baca Azkar Nawawi. Apa katanya? Bi'id-dar, walau bi'id-dar washtari Azkar. Jual rumahmu, ente beli kitab Azkar Imam Nawawi. Masya Allah. Nah, itu cakep sekali daripada kalangan-kalangan beliau. Masya Allah, diterusin nama Imam Nawawi dari orang Indonesia, dari Al-Bantani, Tanara. Imam Muhammad bin Umar bin Hasabullah Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari. Maka namain anak-anak kita orang-orang soleh. Tasammau bi asma'il awliya, bi ashabis salih, asma'is salihin. Namakan anak-anakmu dengan nama anak orang-orang yang soleh. Nanti mendapat al-ismu 'alal musamma, an-nasib, dapat bagian daripada nama orang baik tersebut, ya. Imam An-Nawawi, Masya Allah, Syarah Muslim. Hadis ke-6 dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tadi di dalam pengajian di Al-Mujtaba kata Rasulullah, nanti tiga orang enggak ngelihat aku di akhirat. Enggak ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi orang yang enggak ngelihat Rasulullah. Kita pengen lihat Rasulullah. Orang yang enggak ngelihat Rasul 3 orang. Siapa? Orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang kedua, orang yang enggak mau berselawat nama Nabi Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, dia enggak berselawat. Yang ketiga apa? Yang ketiga, orang yang mana, apa hadisnya tadi? Terbaik yang meninggalkan sunnahku. Jazakallah khair, Hasan. Ingat pengajian. Yang meninggalkan sunnahku, dia enggak ngelihat aku. Nah, ini sekarang banyak ribut dengan sunnah Nabi, dengan ini dan lain-lain. Padahal itu man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hidupkan sunnahnya Rasulullah, syiarkan nama Nabi Muhammad, syiarkan akhlaknya Nabi Muhammad, syiarkan mi'rajnya Nabi Muhammad, syiarkan perjalanannya Nabi Muhammad dengan kisah-kisah yang tinggi di dalam Zahrul Basim Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Itu kitab dari kitab yang tinggi-tinggi, dari kitab yang tebal-tebal, disingkat oleh Habib Uthman, kisah yang bagus, kisah daripada mi'rajnya Rasulullah. Mukjizat yang abadi, mukjizat yang pasti, yang Quran adalah Nabi kita, hanya dia yang dapat, yang lain enggak dapat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Betul, kita orang Islam, kita murid, kita umatnya mendapatkan giliran kita salat. Masya Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya mukmin. Hasil dari mi'rajnya Nabi mendapatkan hadiah salat 5 waktu. Hadis yang ke-6 tadi dari Abu Hurairah, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap dari sendi-sendi, tulang belulang manusia harus dibayar sedekah. Syukur nikmat dari badan kita, dari tulang yang 360. Pagi hari terbit matahari, engkau berbuat baik, ta'dilu baina asnin, engkau akurin, damain orang yang ribut. Ada yang ribut 2 orang, kita pagi-pagi kita damain, kita akurin dia. Oh, itu sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabati. Zaman dahulu onta, kuda, dia susah mengangkat barang, ditolong. Kalau kita mogok, motor mogok, mobil mogok, tolongin saudara kita, dapat sedekah. Atau barangnya berat, keberatan, karung, angkatin, ikut angkatin, dapat pahala juga. Atau dia angkatin barang ke mobil, ke mana yang dia, ke masjid, daripada bangunan, ikut, itu sedekah juga.
wal kalimatut thayyibah shadaqah. Omongan yang bagus, yang indah, tutur kata, sopan santun, ramah tamah, itu sedekah. Nggak jauh, setiap langkah kita ke masjid untuk sholat, itu sedekah. Yang terakhir, wa tumitul adha anit tariq, sedekah. Engkau singkirkan sesuatu yang bahaya di jalanan, itu sudah sedekah. Ini riwayat muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidatuna Aisyah berkata, aku dengar dari Rasulullah SAW, manusia diciptakan dari anak Adam dari 360 tulang belulang. Oh, di badan kini ada tulang 360. Di tangan berapa ini? Puluhan di tangan. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini semua tulang-tulang. Di kaki, di ini rusuk belakang tulang. Wah. Di paha, di dengkul, di kaki, di jari, itu semua 360. Kita syukurin. Tadi kita bilang kalau sakit satu tulang nggak tidur kita. Ingat nggak kalau kita bantalan? Tahu bantalan? Aduh, nggak bisa nengok pagi-pagi. Mau ngurut dulu, mau diapain, nggak hilang-hilang. Nah itu syukur nikmatnya harus kita sedekahin. Mau berapa sedekah? Taruh 1.000. 1.000 kali 360 berapa? 360.000. Kalau satu tulang 1.000 perak, taruh seperak aja deh, udah 360. Nah, begitu beratnya ya. Tapi siapa yang bertakbir, siapa yang bertahmid, siapa yang bertahlil, siapa yang bertasbih. Nabi selalu mengulang bacaan subhanallah alhamdulillah, boleh yang mana saja. Min ayyihinna bada'ta, yang mana yang kau mulain boleh. Di sini mulainya tadi takbir, misalnya tadi mulai ini tasbih. Di sini yang tadi mulainya dengan tahlil, boleh yang mana saja. 4 kalimat itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wastaghfirullah, engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azala hajara min tariqin nas, dia disingkirkan batu yang bahaya. Kalau kita misalnya lubang yang bahaya, batu kolar yang bahaya, kalau ngejopit ya, itu kita singkirkan yang bahaya. Au syaukah, duri-duri zaman dahulu, cagak-cagak zaman dahulu, sekarang udah enggak ada ya. Atau kaca, atau tadi kulit pisang yang bahaya. Au abuman, atau tulang yang bahaya ya. Yitori genas di atas jalan orang. Au amrin, au amara bima'rufin, atau engkau mengajak orang berbuat baik. Au naha an munkarin, atau dia mencegah dari kemungkaran. Ada sittin wa salasmi'ah. Masya Allah. Dengan perbuatan itu semuanya setimpal dengan 360 tulang belulang. Dia sudah mendapatkan sedekah kepada Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tulang-tulang tersebut. Fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zahzaha nafsu 'anil nar. Dari pagi sampai sore dia berzikir, dia berbuat baik, amar ma'ruf dan lain-lainnya. Sore-sore dia sudah jauh dari api neraka. Wa man zuhziha 'anil nar faqad ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Abdullah ya, di dalam talqin kita baca, wa man zuhziha 'anil nar faqad faz. Begitu. Kalau dia baca pagi hari sebanyak-banyaknya, sudah dia bersedekah terhadap 360 tulang. Sore harinya dia jauh dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Jannah kafal wa hayatid dunya inda mata'ul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu
الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا الله. بسم الله.